Halo, selamat pagi Pak Jimmy dan Ibu Nurmayanti. Selamat pagi Bu Sofia. Selamat pagi juga Bu Sofi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Iya, puji Tuhan kabar baik Bu. Anda baik Ibu. Oke, bagaimana perasaan Ibu Nurmayanti dan Pak Jimmy hari ini? Ya, Senang senang dan bahagia. Oke, luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan berperan untuk melaksanakan proses coaching, di mana Ibu Nurmayanti akan berperan sebagai coach dan Pak Jimmy sebagai coachee. Nah, pada coaching hari ini, kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu Nurmayanti sebagai Ya Ibu Sofia, saya ingin Ibu Sofia mengamati saya dalam coaching dan memberi saran terkait meningkatkan kemampuan mendengar aktif, kehadiran penuh bagi coaches dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak. Di sini kita sama-sama belajar ya, Bu Nurmayanti dan Pak Jimmy, dan saya akan mengamati nanti dan mencatat hal-hal dalam proses coaching ini yang berhubungan dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan hal-hal yang berkaitan dengan yang Ibu Nurmayanti inginkan tadi saya amati dalam proses coaching ini. Nah, dari ketiga hal tersebut, bagian mana yang Ibu Nurmayanti ingin fokuskan dalam observasi ini? Ya Ibu Sofia, saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya, memberikan kehadiran penuh dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baiklah. Nah, saya sudah mencatat hal-hal yang harus saya fokuskan, Bu. Menurut Ibu, sejauh ini sudah sejauh mana kemampuan Ibu dalam hal ini dari skala 1 sampai 4? Nah, dari kemampuan saya dari skala 1 sampai 4 ini, saya merasa selama ini saya masih berada di skala antara 2 dan 3, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, Bu, kira-kira diinginkan lebih meningkat lagi di skala tersebut. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu Nurmayanti sudah siapkan untuk proses coaching kita hari ini? Ya, saat ini kegiatan coaching hari ini tentunya saya akan mengikuti alur tirta, mulai dari menentukan tujuan, identitas, tanggung jawab, juga beberapa pertanyaan yang berbobot yang sudah saya siapkan, Ibu. Oke, baik Bu. Jadi jangan lupa untuk 3 kompetensi inti coachnya ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, harus tetap ada Bu ya, mendengarkan dengan pasrah, dan mengajukan pertanyaan. Harus ada ya Bu ya. Setelah proses coaching ini, apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Ya, harapan saya Ibu, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya. Oke, baiklah Ibu, semoga observasi ini bisa memberikan umpan balik yang positif kepada kita ya, kita semua, baik Ibu selaku coach, Pak Jimmy selaku coach, dan begitupun dengan saya, semoga memberikan umpan balik yang positif. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses berikutnya, itu proses coachingnya. Silakan Pak Jimmy dan Ibu Nurmayanti, di mana di sini Ibu Nurmayanti sebagai coach dan Pak Jimmy sebagai coachee. Nah, saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang
penting dalam praktik coaching ini. Ya, disilakan kepada Pak Jimmy dan Bu Nurmayanti. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi, Bu. Sesuai janji kita kemarin, Pak Jimmy mau berbincang-bincang dengan saya. Mungkin ada hal-hal yang Bapak ingin sampaikan. Ya, sebenarnya begini, Bu. Kemarin saya meminta Ibu untuk meluangkan waktunya karena saya ingin membahas soal masalah yang sedang saya hadapi di kelas. Iya, saya merasa anak-anak di dalam kelas kurang sopan dan kurang menghargai saya sebagai wali kelasnya. Saya bertanya kepada mereka mengapa mereka bersikap demikian. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa senang sama saya karena sepertinya kayak teman. Memang semester sebelumnya saya memperlakukan mereka seperti teman supaya lebih akrab, tetapi semester ini ternyata menjadi bumerang bagi saya. Jadinya anak-anak kurang menghargai saya sebagai gurunya di dalam kelas. Oh, berarti Pak Jimmy saat ini memposisikan diri sebagai teman. Jadinya mereka kurang sopan karena mungkin memang menganggap Pak Jimmy sebagai teman yang tidak ada canggungnya ya Pak. Iya, seperti itu, Bu. Jadi apa tujuan dari perbincangan kita hari ini Pak Jimmy? Iya, tujuan saya berbincang dengan Ibu sebenarnya ingin menemukan solusi agar anak-anak dalam kelas bisa menghargai saya sebagai wali kelasnya. Jadi dari pertemuan ini Pak Jimmy ingin menemukan solusi agar anak-anak di kelas bersikap sopan dan menghargai Pak Jimmy ya. Meskipun mengambil posisi sebagai teman bagi anak-anak ya Pak Jimmy. Iya Bu, seperti itu. Jadi kira-kira sampai hari ini kenapa Pak Jimmy belum bisa bersikap tegas kepada anak-anak atau ada kendala lain Pak Jimmy? Iya, sebenarnya Bu saya tidak bisa tegas kepada anak-anak karena merasa bahwa ketika tegas nantinya anak-anak ada batas di antara kami. Jadinya tidak mau lagi bercerita tentang kehidupan mereka. Padahal salah satu cara memenuhi kebutuhan belajar anak adalah menjalin kedekatan. Oh, begitu ya Pak Jimmy. Jadi Pak Jimmy ini mempertimbangkan karena kedekatan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Apa harapan Pak Jimmy kepada anak-anak? Iya, seperti itu Bu, yang menjadi pertimbangan saya bahwa bagaimana memenuhi kebutuhan belajar anak sehingga saya melakukan hal demikian. Tapi harapan saya adalah anak-anak bisa lebih sopan meskipun saya mengambil posisi sebagai teman mereka. Jadi mereka tahu batasan antara guru dan murid walaupun ada hubungan yang dekat. Jadi mereka tetap menghargai saya. Pak Jimmy kira-kira 2 bulan terakhir ini dari apa yang dirasakan dan dilakukan Pak Jimmy, nilainya berapa antara skala 1 sampai 10 kalau dinilai kondisi Pak Jimmy dan anak-anak? Iya, kalau saya menilai diri saya sendiri Bu, saya berada pada skala 6. Ya, karena saya belum maksimal dalam menuntun anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Saya tidak memposisikan diri sebagai manajer, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan justru mengambil posisi teman. Kira-kira pada level berapa yang ingin Pak Jimmy capai agar anak-anak bersikap sopan kepada Pak Jimmy? Ya, untuk mungkin seperti ini Bu, untuk mencapai level tinggi karena mereka masih dalam proses belajar,
memperbaiki kelakuan. Jadi kalau saya prediksi mungkin pada level 8. Level 9 yang level 8 yang Pak Jimmy inginkan ya, terutama perilaku dan akhlak anak-anak kepada guru atau wali kelasnya. Kira-kira apa yang bisa Pak Jimmy lakukan untuk mencapai angka tersebut? Iya, saya akan terus membimbing, menasihati, mengontrol dan memotivasi mereka agar mereka bersikap positif. Iya, salah satu yang sementara saya lakukan adalah menggunakan keyakinan kelas. Dan saya juga harus bersikap konsisten, berkolaborasi dengan orang tua wali murid untuk mengawasi perilaku anak-anak di rumah. Ya, baik Pak Jimmy, dari rencana yang sudah disampaikan, kira-kira rencana mana yang dalam waktu dekat Pak Jimmy bisa lakukan? Iya, rencana yang saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu keyakinan kelas, dan sementara saya juga lakukan, jadi mungkin dalam waktu dekat saya lakukan adalah konsisten, yaitu mengambil posisi manajer ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, kira-kira kapan bisa dilakukan Pak Jimmy? Ya, kalau Tuhan berkenan Bu, saya mau melakukan mulai besok karena lebih cepat lebih baik. Oke. Apa dan siapa yang bisa mengontrol atau membuat Pak Jimmy selalu berkomitmen untuk tetap konsisten? Kalau dikatakan siapa yang bisa mengontrol, ya diri sendiri, dalam diri saya sendiri dan semua warga kelas, yaitu bersama-sama saling berkomitmen untuk menghargai, bersikap sopan. Kemudian yang bisa saya lakukan untuk menjaga komitmen itu adalah selalu mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas. Ya, Pak Jimmy, setelah kita berbincang-bincang, bagaimana perasaan Pak Jimmy? Ya, setelah kita melaksanakan perbincangan ini Bu, perasaan saya sudah lega, bisa bertemu dan berbincang dengan masalah yang saya hadapi, ketimbang kemarin kepala jadi pusing karena selalu memikirkan hal ini. Saya senang bisa ditolong menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Ya, baik Pak Jimmy, luar biasa. Semoga rencana yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik. Dari perbincangan kita ini, apa kesimpulan yang Pak Jimmy bisa ambil? Ya, dari pembicaraan kita saat ini, Bu, saya menyimpulkan bahwa jika menemukan permasalahan, penting untuk mencari teman untuk menceritakan, karena kolaborasi dengan orang lain itu penting, karena akan menolong kita menemukan solusi dari permasalahan. Saya juga diajak untuk menjadi lebih baik lagi dalam membimbing anak-anak. Ya, jadi Pak Jimmy sudah tercapai ya tujuan dari perbincangan kita, dan mulai besok Pak Jimmy akan mengambil posisi sebagai manajer untuk bersikap konsisten kepada anak dan berkolaborasi dengan wali atau orang tua anak. Semoga Pak Jimmy dapat melaksanakan rencana ini dengan baik agar anak-anak memiliki sikap sopan dan menghargai gurunya. Tetap semangat ya Pak Jimmy dalam melakukan yang baik bagi anak-anak. Ya Pak Jimmy, saya pikir demikian, saya mohon pamit bila tidak ada lagi yang dapat kita perbincangkan. Terima kasih Ibu Nurmayanti atas waktunya, bisa berbincang-bincang dan sudah menolong saya menemukan solusi. Sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih Bu. Ya, proses coachingnya sudah selesai ya?
Sudah, luar Bu. biasa. Ya, sangat luar biasa. Saya tadi mengamati sambil menyimak praktik coaching dari Ibu Nurmayanti dan Pak Jimmy. Ya, sangat menarik. Sebelum membahas hasil observasi yang telah dilakukan pada coaching ini, saya mau bertanya dulu ke Ibu Nurmayanti selaku coach. Kira-kira bagaimana Ibu menilai kompetensi Ibu dalam proses coaching? Yang Ibu Sofia sudah dengan tadi gangguan jaringan. Oh iya. Tadi saya sudah mengamati sambil menyimak praktik coaching dari Ibu Nurmayanti dan Pak Jimmy, luar biasa, sangat menarik. Nah, tapi melihat hasil observasi yang telah saya lakukan pada coaching yang Ibu dan Pak Jimmy lakukan, bagaimana Ibu menilai kompetensi yang Ibu lakukan di dalam proses coaching ini? Ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam ketiga kompetensi itu. Oke, puji Tuhan jika Ibu merasa telah baik dalam hal ketiga kompetensi itu. Berarti dari yang tadinya berada di antara 2 dan 3, berarti sekarang sudah masuk ke 4 ya Bu ya. Nah, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, memberikan kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke, baiklah Ibu. Kalau menurut pengamatan saya sendiri secara keseluruhan, saya sangat setuju dengan penilaian Ibu bahwa secara keseluruhan Ibu Nurmayanti sudah sangat bagus dalam proses coaching ini, begitupun dengan Pak Jimmy, sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta sudah memenuhi ketiga kompetensi sebagai seorang coach. Setelah melakukan coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin lebih Yang ingin lebih saya kembangkan lagi adalah menentukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, baiklah Ibu. Kira-kira bagaimana rencana tindakan yang Ibu tempuh untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, dengan terus berlatih melakukan proses coaching, baik dengan murid maupun rekan sejawat. Ya, ide yang sangat bagus Ibu. Tentunya begitupun dengan hal harus dicapai lebih maksimal, tentunya harus dengan terus berlatih ya Bu ya. Nah, semoga praktik coaching ini bisa kita terapkan di lingkungan kita, terlebih di tempat tugas kita masing-masing. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu Sofia. Ya, sama-sama Ibu. Ya, demikianlah praktik coaching yang kami lakukan pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan dari pendidikan guru penggerak ini boleh kami capai dengan baik. Terima kasih waktunya Ibu Nurmayanti, Ibu Sofia. Semoga kita dikuatkan menjalani pendidikan guru penggerak ini. Ya, sama-sama Pak Jimmy. Selamat pagi. Jimmy. Ya, terima kasih teman-teman, rekan semua. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi Ibu Sofia, selamat pagi Ibu Nurmayanti.
3 yaitu demonstrasi kontekstual tentang coaching klinik antara calon guru penggerak. Sekaitan dengan hal tersebut, maka pada tahap pertama ini saya selaku supervisor, kemudian dia akan menjadi coach dan Ibu Normayanti akan menjadi coach. Untuk itu kita mulai. Selamat pagi Ibu Sofia. Selamat pagi, Pak. Ya, saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Nah, bagaimana saya dapat membantu Ibu dalam hal ini? Terima kasih Pak Jimmy. Saya ingin Anda membimbing saya dalam hal meningkatkan kemampuan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang bermakna. Iya, baik. Saya akan mendukung Ibu dalam hal tersebut. Nah, bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Bagian yang ingin saya fokuskan dalam observasi ini yaitu dalam hal mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi saya sangat berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya baik dalam mendengarkan aktif maupun dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, hal tersebut saya sudah catat untuk sebagai pedoman saya di dalam memantau Ibu dalam melaksanakan coaching hari ini. Nah, bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Tingkat kemampuan saya dalam hal ini, saya rasa saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Ya, baik sekali Bu Sofia. Saya paham ya apa harapan Ibu dalam melaksanakan observasi tersebut ini. Nah, apa harapan Ibu dari kegiatan observasi kita yang lakukan ini? Harapan saya yaitu saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya ke depannya, khususnya dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, saya akan memantau Ibu dalam melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu akan lakukan kepada Ibu Normayanti karena Ibu selaku coach dan Ibu Normayanti selaku coachee. Nah, saya akan mencatat hal-hal yang saya akan amati. Silakan Bu. Baik. Baiklah, sekarang kami akan memulai proses coachingnya ya Pak. Iya, iya. Ya. Selamat pagi Ibu Normayanti. Selamat pagi juga Bu Sofia. Hari ini kita akan lakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Dari coaching hari ini, apa yang ingin Ibu Normayanti capai dari sesi coaching kita hari ini? Ya, baik Bu Sofia. Yang saya ingin tingkatkan yaitu kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Oke, baik. Tujuannya sangat jelas ya Bu. Sekarang mari kita identifikasi hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu Normayanti.
Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Ya, uh, misalkan yaitu kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan, Ibu. Oh ya, jadi Ibu merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas ya yang ditentukan dalam waktu tertentu. Setelah mengidentifikasi hambatan Iya, Bu. tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, apa rencana aksi konkret yang kira-kira dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan waktu Ibu? Ya, rencana konkret saya itu untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan lebih memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi saya, Bu. Oke, bagus sekali Bu, rencana aksi yang sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya, yang saya akan mencoba untuk melakukan yaitu untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya ke depannya. Oh, baik Bu. Yang terakhir, kira-kira bagaimana Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Dan kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Yang saya akan rencanakan ke depannya itu saya akan melakukan pembelajaran secara perkembangan secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tahan jika diperlukan. Oke, bagus sekali Ibu. Semoga semuanya ini bisa menjadi perkembangan yang baik untuk kita, terutama dalam hal manajemen Ibu ya, manajemen pengelolaan waktu Ibu. Iya, Bu. Baik, Ibu Sofia telah melaksanakan coaching kepada Ibu Nurmayanti selaku coach. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu Sofia lakukan hari ini bisa menjadi bahan dan akan menjadi bahan untuk kita bicarakan selanjutnya. Nah, terima kasih Ibu Sofia telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Nah, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Menurut saya atau menurut penilaian saya merasa bahwa telah melakukan dengan baik dalam kompetensi yang sudah ditentukan tadi di awal. Ya, artinya Ibu telah, menurut Ibu telah melakukan dengan baik. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa demikian karena saya rasa saya telah mampu mendengarkan dengan aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Iya, baik sekali Ibu. Namun saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu mengajukan pertanyaan kepada coach, Ibu melakukan hal yang sangat luar biasa telah membangun
membangun masalah ini menjadi bisa diadakan solusinya. Tetapi ada satu hal yang harus Ibu perhatikan, yaitu bagaimana ketika melakukan coaching, Ibu harus menjawab setiap hal-hal yang dilontarkan oleh si coach, yang sebetulnya harus sesuai dengan standar Tirta. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang pendapat saya ini? Saya mengerti Pak bahwa ya memang masih ada hal-hal yang kurang tadi di dalam proses coaching kami, dan saya akan berusaha lebih baik lagi untuk lebih meningkatkan ini ke depannya. Ya, baik sekali Ibu Sofia. Nah, selanjutnya Ibu, bahwa apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Di sini Pak, saya berencana untuk mengikuti latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Iya, baik sekali Bu Sofia. Terima kasih atas waktunya yang telah melakukan menjadi coach saat ini. Dan terima kasih bahwa apa yang kita lakukan ini boleh membangun suatu hal dan dapat membangkitkan semangat kita dalam melaksanakan tugas kita. Demikian percakapan kita hari ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Si Pak Jimmy. Apa kabar hari ini? Oke, selamat pagi Pak Jimmy dan Ibu Sofia. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Norma, puji Tuhan kabar baik. Ya, selamat pagi Bu Norma, kabar baik. Oke, ya Ibu Sofia dan Pak Jimmy, hari ini saya akan melakukan supervisi untuk memenuhi tagihan tugas kita di demonstrasi di modul 2.3. Dan saya akan melakukan coaching, percakapan coaching. Jadi saya akan menjadi supervisor dan yang akan jadi coachnya nanti Pak Jimmy, dan yang menjadi coach Ibu Sofia. Saya akan melakukan penilaian dengan model Tirta di percakapan kita nanti. Baik, Pak Jimmy dan Ibu Sofia, kita akan memulai. Selamat pagi Pak Jimmy. Saya senang bertemu Pak Jimmy hari ini dan Ibu Sofia hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching kita. Saya ingin memberikan dukungan kepada Pak Jimmy bagaimana saya dapat membantu Pak Jimmy. Terima kasih Ibu Norma. Ya, dalam hal ini saya ingin Ibu Norma membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Saya akan mendukung Pak Jimmy dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Pak Jimmy fokuskan pada observasi saat ini? Iya, saya berharap Ibu Norma dapat memerhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Ya, baik Pak Jimmy. Bagaimana menurut Pak Jimmy dan sejauh mana tingkat kemampuan Pak Jimmy dalam hal ini? Iya, menurut saya Bu, saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini,
saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik Pak Jimmy, saya paham. Dan apa harapan Pak Jimmy dalam observasi kita nantinya? Iya, harapan saya dalam kegiatan observasi ini bahwa bagaimana saya memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak Jimmy, saya akan melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching dan saya akan mencatat hal-hal yang saya akan ambil. Bu Sofia. Ya Pak Jimmy. Iya, selamat. Silakan. Baik, terima kasih. Kami akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Sofia. Ibu Sofia akan menjadi coach dan saya akan menjadi coach. Selamat pagi Pak Jimmy. Maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ya, selamat pagi Ibu Sofia. Oh, tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, hari ini sehat dan sehat Pak. Cuma saya lagi ada sedikit masalah ini Pak. Oh, begitu. Kira-kira masalah apa ya? Boleh diceritakan, Bu? Iya Pak, begini. Jadi akhir-akhir ini saya sering terlambat ke sekolah dan kemudian ketika mengajar pun saya kurang fokus dan mungkin ada di antara murid-murid saya yang melaporkan saya ke kepala sekolah dan saya mendapat peringatan keras dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya bagaimana begitu Pak ya, tidak nyaman. Ya, tentunya mempengaruhi saya di dalam melaksanakan tugas. Artinya ada kendala yang Ibu melaksanakan tugas seperti yang Ibu paparkan tadi bahwa menjadi kendala Ibu ya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang ingin diharapkan Ibu Sofia dari pertemuan kita ini? Dari pertemuan kita ini Pak, saya ingin menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya alami dan saya ingin meminta bantuan ke Pak Jimmy agar saya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Baik Bu, seperti itu ya, seruit itu masalah Ibu. Nah, lewat pertemuan ini Ibu, Ibu ingin dibantu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sementara Ibu alami. Solusi seperti itu ya Bu ya, yang Ibu ingin harapkan. Ya betul sekali Pak. Nah, kira-kira apa tujuan yang hendak dicapai dari pertemuan kita ini, Bu? Saya ingin keluar dari permasalahan ini dan saya tidak ingin terlambat lagi datang ke sekolah karena saya tidak nyaman Pak kalau diperingati terus oleh kepala sekolah karena sering terlambat ke sekolah. Kalau begitu sebenarnya apa sih yang membuat Bu Sofia sampai bisa terlambat ke sekolah dan menyebabkan kejadian sampai bisa tertidur di kelas waktu mengajar? Oh iya Pak Jimmy, Pak Jimmy kan tahu bahwa kalau saya ini untuk pokok sebagai guru, saya juga mempunyai tanggung jawab atau tugas pokok di luar sebagai pengurus pada sebuah lembaga atau organisasi yang ada di kecamatan kami. Nah, yang tuntutan pekerjaannya juga sangat tinggi. Terlebih khusus akhir-akhir ini dengan berbagai kesibukan
kegiatan di sekolah sehingga kerjaan saya di kantor itu banyak yang terbengkalai karena saya fokus di sekolah dengan kegiatan-kegiatan di sekolah selama ini. Nah, sehingga pekerjaan saya di kantor menjadi terbengkalai dan terpaksa saya harus bawa ke rumah untuk dikerjakan di rumah. Karena banyaknya pekerjaan yang harus saya kerjakan di rumah, membuat saya tidur terlalu larut malam. Biasanya saya tidurnya itu yang biasanya jam 9 sekarang menjadi jam 2 atau jam 3 subuh. Jadi otomatis saya bangunnya kesiangan. Pagi-pagi kan saya harus ke sekolah, apalagi di sekolah itu jam 7 tepat pintu gerbang sudah ditutup. Jadi saya harus pagi-pagi ke sekolah. Nah, sehingga sekarang karena tidur subuh jam 2 atau jam 3 sehingga saya bangunnya otomatis lebih kesiangan dari sebelumnya, Pak. Jadi saya terlambat ke sekolah. Nah, dari itu juga karena kurang tidur, maka membuat saya sering emosi di kelas. Kalau anak-anak bercanda di kelas atau berbuat yang lainnya, seperti itu ceritanya, Pak. Sehingga mungkin mereka juga merasa kurang ini, sehingga akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya, baik Bu, dari cerita Ibu bisa kita simpulkan saya turut prihatin mendengarkan masalah yang Ibu alami. Oh ya Ibu, mungkin bisa kita lihat ke belakang sedikit. Kira-kira masih ingat ya tujuan awal Ibu untuk menjadi guru itu apa? Dan masih ingat juga filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ya Pak, sebenarnya saya ingin menjadi guru dulu karena memang saya senang dengan dunia anak-anak dan ada keinginan untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang hebat sehingga saya masuk sekolah setelah tamat SMA saya mengambil jurusan keguruan. Nah, memang pada dasarnya saya suka dunia anak-anak dan ingin menciptakan mereka menjadi orang-orang yang hebat. Begitu, Pak. Kalau begitu, kita sama-sama mencari jalan keluarnya ya Bu. Kita kembali ke awal tujuan kita menjadi guru untuk mendidik anak-anak, untuk mencetak generasi bangsa yang lebih baik di masa depan. Nah, kira-kira langkah awal apa yang Ibu bisa lakukan terkait dengan masalah yang Ibu hadapi saat ini? Langkah awal yang mungkin bisa saya lakukan adalah mungkin di kantor saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan saya untuk berbagi tugas bersama dengan sekretaris saya untuk mengerjakan pekerjaan yang mendesak agar pekerjaan saya menjadi tidak bertumpuk. Dan sepertinya saya harus membuat skala prioritas dari pekerjaan tersebut untuk saya kerjakan. Serta saya juga akan membuat jadwal atau schedule agar pekerjaan selain di sekolah yaitu di lembaga organisasi tersebut tidak lagi saya bawa ke rumah sehingga saya mempunyai waktu untuk beristirahat dengan baik dan dengan demikian saya bisa tidur lebih awal dan bangunnya mudah-mudahan tidak kesiangan dan Luar tidak biasa. terlambat lagi ke sekolah, tidak ngantuk lagi ya. Iya, sangat luar biasa Ibu Sofia. Saya kira itu adalah langkah yang luar biasa untuk Ibu lakukan dan bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin Ibu bisa langsung melaksanakan solusi itu, tinggal mengatur menurut skala prioritas mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu. Jadi semuanya akan tertata apa yang akan dilakukan. Oke, dari masalah yang dialami Ibu Sofia ini,
Ya, kita sudah menemukan solusinya dan syukurlah Bu. Kira-kira Bu Sofia punya rencana kapan bisa memulai untuk melakukan rencana ini? Saya sih inginnya lebih cepat Pak, lebih cepat lebih bagus. Jadi saya usahakan mungkin saya akan mulai besok ya. Jadi saya akan bertemu dengan rekan-rekan kerja saya, terutama sekretaris saya untuk berbagi tugas serta membuat jadwal berdasarkan skala prioritas pekerjaan mana yang harus saya selesaikan lebih dulu. Dan juga saya akan berbicara dengan sekretaris saya agar dibuatkan daftar pekerjaan yang harus saya selesaikan sesuai dengan skala prioritas agar pekerjaan saya dapat terarah dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu. Tentu saya tidak akan membawa lagi pekerjaan di kantor ke rumah sehingga saya bisa istirahat yang cukup dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan agar semua itu tidak mempengaruhi emosi saya dalam mengajar lagi. Iya, iya. Syukur ya Bu Sofia sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi guru yang lebih baik dari sekarang dan ke depannya. Tetap semangat Bu. Amin, Pak. Amin. Terima kasih Amin sudah membantu saya untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi ini. Iya, baik. Mudah-mudahan kita tetap dikuatkan, kita tetap dimudahkan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih waktunya Ibu Sofia. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Jimmy dan Bu Sofia yang sudah melakukan coaching pada pagi ini. Saya sudah melihat percakapan yang Pak Jimmy dan Ibu Sofia sudah lakukan. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Dan saya ingin membahas observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Jimmy menilai formal dalam kompetensi tersebut? Iya, menurut saya Bu, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Apa yang membuat Pak Jimmy merasa demikian? Iya, yang membuat saya demikian Bu, bahwa saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oh iya Pak Jimmy, kalau saya sudah melihat tadi apa yang sudah dilakukan Pak Jimmy sudah sangat baik menurut saya, dan Pak Jimmy sudah melakukan pembelajaran yang sesuai alur Tirta. Semoga ke depan lebih ditingkatkan dan sudah memberikan pandangan atau solusi bagi Ibu Sofia dalam menyelesaikan masalah. Iya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan ke depan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi mengenai tentang bagaimana melaksanakan coaching tersebut. Oke Pak Jimmy, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Pak Jimmy akan ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Iya, saya berencana Bu untuk melakukan latihan lebih intensif, melihat pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh teman, dan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Ya, Pak Jimmy, saya setuju dengan ide Pak Jimmy saat ini. Semoga segera diterapkan dan sukses selalu Pak Jimmy ya. Baik Bu, terima kasih. Iya Pak Jimmy, sama-sama. Demikianlah coaching kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Norma. Ya, sama-sama Bu.